Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horor. Percaya atau tidak, mereka ada. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang ritual pengusiran setan. Kadang kita tidak sadar, orang-orang di sekitar kita mungkin saja itu manusia nyata, tapi ada juga yang dari dunia lain. Dan ini dialami oleh narasumber saya pada malam hari ini, ada Kak Alwi Wibowo. Selamat malam Kakak. Selamat malam Kak. Gimana kabarnya Kak? Luar biasa sehat Kak. Luar biasa. Terima kasih Kakak sudah hadir di BNS Mirror. Dari cerita yang Kakak kirimkan di bohongmonostop@gmail.com, menurut kami ini cerita yang menarik sehingga terpilih ya untuk bisa kita perbincangkan hal tersebut, dan ingin tahu lebih jelas lagi cerita dari Kak Alwi tentang pengalamannya yang cukup mengerikan menurut saya. Bahkan bisa jadi sangat mengerikan ya kalau seandainya ritual yang dilakukan oleh Kak Alwi untuk pengusiran setan itu tidak berjalan dengan baik, diikutin terus ya seperti itu. Nah, saya ingin tahu terlebih dahulu mungkin kejadian awal bagaimana sampai bisa berdampingan dan bahkan ya ibaratnya tahu tentang dunia gaib atau dunia lain dan mereka bisa nempel sama Kak Alwi. Oke. Semuanya itu mungkin berawal waktu Alwi dari dari TK ke SD kelas 1 itu. Memang waktu di tempat tinggal di Bali itu di depan rumah ada salah satu lahan kosong yang biasanya kalau siang-siang itu banyak seperti lebah, capung begitu. Kalau setiap Alwi pulang sekolah itu suka main-main di sana Kak, main-main di sana untuk tangkap capung dan lebah itu. Nah, berawal dari sana itu beberapa hari kemudian Alwi sakit, seperti ada kayak benjolan di leher ini. Hanya ketika dibawa ke dokter itu tidak ada apa-apa dan semuanya kondisinya aman-aman saja. Itu sakit kurang lebih berjalan sampai 2 mingguan. 2 mingguan hanya mulai rasa aneh tuh setiap Alwi dari bangun tidur. Kalau misalnya di Bali bilangnya sandikala atau yang menjelang maghrib begitu, itu kalau bangun suka marah-marah ke ibu atau bapak. Karena Alwi merasa Alwi itu tidak sendiri, ada teman-teman, dan ketika bangun itu kenapa teman-teman Alwi itu disuruh pulang seperti itu. Nah, dari sanalah orang tua mulai tanya, ini kenapa? Kalau ngigo kan sonde mungkin sampai berlarut-larut atau hampir 2 minggu begitu toh Kak. Jadi orang tua kayak berusaha cari tahu dengan maksud datang ke orang pintar untuk menanyakan ini anak saya kenapa. Jadi ada perubahan sifat ya, iya. Ketika mulai pulang dari tanah kosong itu, iya, betul. Ada perubahan sifat dari Alwi yang dulunya mungkin tiba-tiba jadi ganas, artinya suka marah-marah, suka iya, kenapa kayak memberontak gitu ya. Ada perubahan sikap karakter yang menyebabkan orang tua bertanya-tanya nih, kenapa, dan akhirnya sampai dibawa ke orang pintar. Itu kejadiannya berapa lama sampai harus dibawa ke orang pintar? Itu sekitar mungkin hari ke-10 atau ke hari ke-11. Kamu begitu terus soalnya? Iya, setiap bangun tidur tuh selalu marah-marah, bilang sapu teman di mana, begitu kenapa harus diusir, begitu-begitu Kak. Bawalah ke orang pintar? Iya. Seperti apa pengalaman di orang pintar itu? Pertama dibawa ke orang pintar ini, yang Alwi ingat itu dilihat, Alwi punya garis tangan ini Kak, terus ditanya tanggal lahirnya berapa, wetonnya apa, habis itu jawabannya masih begini, ini masih ada kayak Alwi punya nenek moyang yang mau nyungsung sih bahasanya, yang mau ikut dengan Alwi begitu. Hanya orang tua masih belum peka, maksudnya nenek moyang yang mana, karena mama dan bapak ini kan sudah kayak tanya-tanya ke keluarga dulu ada tidak, maksudnya orang-orang tua yang masih ada garis keturunan tuh yang bisa begitu, belum ketemu. Ternyata pindah lagi ke orang pintar dan jawabannya sama lagi sampai ke kesekian. Kok jawabannya sama terus, akhirnya telepon paman yang di Jawa tuh suruh cari yang buyut yang masih hidup tuh Kak untuk tanya, dan ternyata ada, itu dari bapak. Apa? Kayak kalau dibilang kayak punya kayak mempelajari ilmu, tapi maksudnya ilmu bukan untuk perbuatan yang sonde baik, maksudnya untuk mengetahui yang hal-hal yang orang sonde bisa tahu begitu tuh Kak. Jadi kayak punya pegangan begitu. Nah, ketika beliau wafat itu dia punya pegangan itu mencari dia punya garis keturunan yang mungkin satu Kak? Satu darah tuh. Iya, dan kayak bener-bener rasa cocok dengan weton, terus kelahirannya apa begitu. Jadi ke kamu gitu yang dia melihat bahwa ini cocoknya sama Alwi nih. Padahal Alwi ini keturunan keberapa sih kalau dari
sudah keturunan jauh sekali, Jauh Kak. sekali ya padahal ya. Iya. Mama dengan sapu bapak saya tidak tahu itu Mbak Buyut itu seperti keturunan jauh. Begitu ya. Kenapa yakin bahwa itu dari Mbah Buyutnya gitu? Karena dari beberapa orang pintar itu menjawabnya sama. Habis itu setelah ditanya keluarga yang masih itu juga silsilahnya ada, Kak. Kayak Runut turunan ya. begitu. Iya. Benang merahnya nyambungnya Iya. ke situ ya, Ale ya. Setelah mengetahui hal tersebut gitu. Lalu apa dibiarkan saja kamunya? Kamu menderita nggak? Kalau yang pertama itu sih orang tua masih berusaha untuk menyembuhkan Alwi, Kak. Jadi kayak dibuatkan seperti ritual kayak syukuran kecil untuk memperingati Alwi punya weton tuh, Kak. Jadi kayak Alwi masih ingat sekali itu syaratnya dibuatin kayak bubur 7 warna tuh, Kak. Bubur 7 warna, habis itu ada bunga kantil, terus ada uang perak tuh 25 rupiah. Itu ditaruh di Alwi Pubaba tempat tidur tuh, Kak. Maksudnya untuk panggil Alwi punya sukma tuh untuk datang kembali. Kayak Alwi punya saudara begitu datang kembali, karena orang pintar bilangnya tuh ketika Alwi diikuti dari tanah yang kosong itu tadi dalam kondisi Alwi punya badan ini kosong. Sukma itu kepercayaannya itu kan kalau nggak salah tali pusar kita ya. Iya. Saudara kita, orang Iya, kan bilang itu kan betul. saudara kita itu yang dipanggil untuk datang menyelamatkan kamu Iya. gitu. Itu kan kepercayaan. Iya. Ini orang Jawa ya, kebanyakan ini kan Betul. adatnya Iya, Jawa. Kebetulan saya juga ada backgroundnya Jawa, jadi tahu sedikit. Jadi kan seperti itu ya, karena kalau kita demam atau sakit biasa dibikin ritual kayak gitu, Iya, pemanggilan. Iya, tali benar-benar. pusatnya Betul. dikasih air begitu. Betul. Jadi itu yang masih dipercaya oleh keluarga, oleh papa mama. Dan apakah itu berhasil? Kalau dibilang berhasil sih berhasil, Kak. Karena maksudnya semenjak itu Alwi kayak sudah mulai tenang begitu, sudah mulai hidup biasa. Hanya mulai dari kejadian itu tuh maksudnya Alwi punya dimensi ini terbuka, Kak. Jadi yang mungkin sebelumnya tuh hanya kayak ketika Alwi lagi apes bisa lihat-lihat yang begitu dong. Hanya setelah sakit itu jadi kayak semakin semakin intens. Maksudnya kayak rasanya terkadang suka bingung juga, kayak misalnya lewat begitu ada yang lihat, kadang Alwi kayak lihat lagi itu manusia kosong deh. Karena Alwi masih sulit membedakan di umur yang waktu kelas 1 SD itu. Cuman sekarang semakin bertambahnya umur sudah tahu sih, Kak. Jadi itu ritual pertama yang dilakukan ya, Iya. pemanggilan sukma. Terus yang diusir itu ritual apa yang dipakai? Yang diusir itu sudah kayak yang buat bubur 7 warna sama itu Dia tuh pergi. maksudnya memanggil Alwi punya sukma sama Alwi punya saudara tuh biar yang ikut istilahnya kayak bertamu di Alwi punya badan itu keluar. Karena ada 2 orang yang ikut. 2 orang ini Iya, seperti apa dua rupanya? itu. Waktu itu Alwi ingatnya dong kayak sama kayak Alwi kayak kecil begitu tuh, Kak. Masih kecil. Iya. Laki-laki atau perempuan? Dong rambut kayak sudah ada rambut. Oke, sudah ada rambut. Iya. Baru begitu dia garis ini nih, Kak. Dia sudah ada. Jadi itu wujud ya tampang mereka ya, kayak nggak ada garis di sini, kayak bibir sumbing begitu. Dan bagaimana? Apakah ada komunikasi saat pengusiran itu? Pengusiran dilakukan oleh papa mama sendiri ya buat ritual kecil kayak gitu, atau ada orang pintar yang ikut menemani? Ada orang pintar, Kak. Ada komunikasi yang terjalin untuk mengetahui kenapa mereka ngikutin kamu, kenapa mereka nempelin kamu? Kalau komunikasi sonde mungkin waktu Alwi tertidur tuh Alwi tidur tapi Alwi tuh kayak bangun begitu, Kak. Kamu di alam bawah sadar, kamu sadar gitu. Iya. Tapi tubuh kamu tuh yang tertidur. Alwi lihat Alwi itu tidur kayak gitu. Jadi kayak tiba-tiba tuh kayak langsung zzz begitu tuh, Kak. Kayak tiba-tiba langsung kayak di sonde ada apa-apa kayak langsung lahan luas begitu tuh. Alwi tuh kayak jalan. Tiba-tiba ada yang tarik lagi nih, Kak. Tarik nih, tapi sosoknya tuh gelap. Tarik, kayak habis itu kayak yang awalnya kayak kayak lahan luas begitu tuh, Kak. Itu berubah lagi. Jadi kayak di tengah-tengah hutan begitu. Sampai di akhir tuh Alwi kayak lihat sosok putih itu. Nah, itu yang mungkin kayak Alwi punya moyang dong. Habis itu bilang pulang. Maksudnya kayak pulang, maksudnya kembali ke tubuhnya. iya, maksudnya pulang gitu, jangan terlalu jauh begitu. Pulang. Jadi kayak sudah begitu, hanya dipegang selalu punya tangan tuh. Jadi kayak langsung kayak apa nih, Kak, kayak tertarik kembali, Mas. kayak kena kita keseret ombak kayak begitu, surat saya langsung zut begitu. Habis itu sadar. Dan pas Alwi sadar tuh mama dengan bapak tuh suka kayak pegang dengan kayak Kak, kayak kayak menangis begitu, kayak sedih begitu. Jadi Alwi kayak bangun tuh, ada apa nih kayak gitu tuh.
Dan mulai berani cerita tuh beberapa hari kemudian, kayak kalau bahasa Jawanya tuh kayak masih tenggengan begitu tuh. Betul. Mulai betul-betul total udah raganya udah sama jiwanya udah nyatu ya. Tapi yang artinya hasil dari itu apa begitu? Hasil dari itu mereka benar-benar pergi atau seperti apa yang si dua itu? Kalau yang dua yang ikut Alwi ini kan setelah dibuatin upacara tuh Kak, yang memang satu ini bilangnya mau tetap ikut karena dia tidak mau dengan alasan kayak dia punya maksud tuh Kak, karena beta yang bertamu di dia punya rumah tuh Kak, karena dia senyaman dengan beta, kenapa giliran dia yang ikut beta tuh harus diusir, sonde boleh. Nah jadi yang mau pergi nih yang satu sah. Nah yang satu ini sonde mau pergi. Sampai sekarang? Sampai ini hari. Dia masih ada? Masih ada. Kamu komunikasi sama dia? Kalau komunikasi sih sonde, tapi dia sering kasih tunjuk dia punya sosok. Masih sosok yang sama dari kecil sampai sekarang? Iya. Sosok kecil itu? Iya. Terus dia fungsinya dan dampaknya buat kamu apa kehadiran dia? Jadi kayak ketika Alwi ada kayak kejadian-kejadian yang sonde baik buat Alwi itu dia kayak kasih tanda begitu tuh Kak. Contohnya? Kayak misalnya mau gimana begitu Kak, kayak mungkin ada ini apa, kayak mau Alwi ada celaka atau ada kejadian yang sonde menguntungkan buat Alwi itu dia kayak bilang kayak ada bisik gitu, sonde usah atau bilang jangan begitu, karena pernah sekali Alwi langgar tuh pengen mandi di sungai, memang betul kayak Alwi dengar orang suara menyanyi itu Alwi ikuti terus padahal sebelumnya tuh kayak feeling tuh bilang sonde usah begitu, tapi pas Alwi mandi ada orang menyanyi, Alwi ikuti orang menyanyi sudah Alwi jatuh so. Itu juga beta pernah kejadian di salah satu tempat wisata di Kota Kupang, air terjun itu, tapi bisa sebut di mana. Itu juga ada suara nyanyian dan perempuan dia menarik, biasanya, dan menarik kita ke salah kayak satu, pengen harus ikut begitu. Dan itu sudah terjadi sama. Waktu itu saya juga masih kecil sih ceritanya. Itu kejadian juga menarik. Jadi itu yang terjadi sama kamu waktu kecil juga ya waktu itu, atau itu waktu masih kecil ya? Iya. Oh iya. Dan kalau udah dewasa seperti ini, dampaknya seperti apa? Kalau dampaknya sih lebih buat kayak rasa sonde nyaman begitu sih Kak. Karena kan semenjak itu sakit kan maksudnya kayak Alwi lebih intens tuh bisa rasa mereka pun keadaan. Terkadang sering-sering lihat hal-hal yang begitu dong. Tapi sonde selamanya apa yang Alwi lihat ini kan dalam bentuk yang baik begitu. Terkadang tiba-tiba yang dong muncul dengan wujud yang sonde baik begitu suka kaget-kaget. Jadi terkadang kayak teman-teman yang lagi kumpul-kumpul dengan Alwi atau teman-teman baru yang baru kenal Alwi begitu kayak rasa Alwi kayak aneh begitu tuh karena suka kaget-kaget. Tapi saya agak penasaran nih Alwi. Jadi yang ngikutin kamu inikah yang dari moyang kamu itu atau justru dari yang tanah kosong itu? Nah, itu yang belum ini Kak. Lalu yang kamu sangat meyakinkan bahwa ini nih yang dari buyut aku nih, moyang buyut aku, kalau beta harus kontrolnya gini, kayak kalau emosi dia langsung, itu yang mana? Itu yang mana lagi? Itu yang ini kecil, yang dari itu. Dia langsung mengambil alih kamu gitu? Iya, jadi kayak sonde terima begitu tuh Kak. Jadi makanya kalau kemana-mana tuh Mama selalu bilang kalau ada apa jangan sampai emosi apa. Karena Mama dong kayak su tahu tuh Kak. Jadi terkadang kayak Bapak tuh ada marah Alwi di rumah tuh, kalau misalnya Alwi diam, masa Mama hanya lihat Alwi punya muka atau lihat Alwi punya mata. Kalau misalnya menurutnya Mama Alwi punya mata berubah, pasti Mama akan bilang Bapak sudah kasih biar. Begitu. Karena pernah ada kejadian. Iya. Kayak Alwi itu kayak sonde bisa mengendalikan tuh Kak. Kalau di sini mungkin kamu kayak kesurupan gitu, orang kesurupan gitu ya, betul. Langsung itu berkali-kali. Apa marah gitu. Iya. Terus katanya sampai badan kamu biru-biru karena dipegang. Iya, tapi karena dipegang. Orang yang sekuat itu pegang kamu aja nggak bisa, terpental mereka ya. Sampai apa nih Kak? Sampai tembok yang dari kayak asbes itu hanya kena ini sampai retak di rumah itu. Kejadiannya sampai gitu ya. Iya. Dan dia masih mengikuti kamu sampai sekarang. Pernah ada ritual juga untuk mengusir, entah kayak menggunakan cara lain begitu? Pernah. Kayak ini datang di pendeta untuk doa putus, tapi tetap sonde bisa kayak dong memberontak. Memberontaknya imbasnya ke kamu? Iya, jadinya kayak sonde bisa kontrol Alwi punya diri begitu tuh Kak. Tapi kamu ada niat untuk mau melepaskan tidak? Ada. Karena kan dampaknya kurang bagus ya buat kamu. Iya, terkadang kalau kayak sonde enak dengan orang begitu, kalau emosi suka sonde terkontrol tuh karena dong suka. Mohon maaf, kamu muslim? Iya. Ruqyah udah dilakukan? Sudah. Dan hasilnya? Sama begitu juga. Kan orang pintar tuh bilang kayak di garis keturunan gitu. Dia ngikutin, tapi kan belum tentu dia itu yang dari buyut kamu ya.
itu yang masih menjadi Iya, pertanyaan, yang menjadi pertanyaan. gitu. Siapa dia? Itu loh. Dan efeknya mencelakai. Kalau mencelakai si Sonde, Tidak. Kak. Karena setiap datang mau begitu tuh kayak dong su bilang begitu, kayak sulit begitu karena lupu darah tuh manis begitu. Oh, awas loh, kamu ngasih makan loh nanti Kayak jadinya gitu. kan. Ya maksudnya kayak darah manis itu mungkin dong maksud tuh kayak yang Nempel cocok Iya, gitu, jadi kayak makanya mereka diatur. gampang tertarik begitu tuh, Kak. Tapi kan ini dari hal yang kurang bagus Iya. ya. Masa Sekarang kamu- aku juga kurang nyaman sih. Iya, karena gini, kalau sampai kamu kita ngomong aja kerasukan ketika kamu Kerasukan emosi, begitu, iya, kan kamu betul. kalap tuh matanya langsung kalap, gantiin lah gitu sama orang atau si makhluk Kayak itu bukan alwi lah ya. iya bukan kamu lagi kan, dan memberontak dan sebagainya, itu udah masuk possession, itu kesurupan, itu kerasukan dari makhluk yang mengikuti kamu. Bahkan orang tua saja kamu tidak kenal, nah bisa terjadi hal yang tidak diinginkan kan. Mohon maaf nih, mungkin bisa melukai mereka kan kayak gitu. Tapi kamu dari niat hati gimana? Pengen sih, Kak. Maksudnya kalau misalnya terkadang kayak alwi kayak surasa muncul di baik begitu. Kadang kan sering-sering lihat begitu. Maksudnya kayak kayak ngedumel di diri alwi sendiri begitu. Sudah suka, maksudnya kayak besu capek begini terus. Nih maksudnya kalau misalnya memang mau bakawan tapi jangan ikut beta terus kayak gitu. Kamu pernah ngomong gitu? Iya, kayak ngomong di sendiri? iya. Terkadang kalau kan sempat ini, Kak, di rumah yang sekarang yang di Atambua tuh, awi itu dulu tiba-tiba tuh dong kayak langsung muncul tiba-tiba di samping begitu. Awi kayak kaget, kadang lari keluar begitu. Mama dan bapak kayak sudah biasa saya kalau begitu pasti ini anak tuh yang gitu. Nah, jadinya dong kayak sonde bisa ini apa, sonde berani tanya lah, karena nanti akan ditanya alwi rasa ini tuh kayak berat begitu, jadi sudah. Dia nempel kan sama kamu, Gitu. mengerikan, dan memang harus dilepasin kayak gitu, kurang bagus untuk kamu ya. Pengennya sih dilepasin begitu, cuman mungkin belum ini. Ada masukan tentang kesini ada gitu? Sudah dicoba, hanya yang kemarin terakhir sempat yang sonde bisa kontrol tuh, Kak, kayak saya punya pale, dia kan mengerti juga maksudnya. Ini kalau misalnya dilepas nanti kayak berat, nanti pasti dampaknya tuh pasti di beta punya diri. Kalau sonde sakit ya pasti sonde terkontrol begitu. Jadi kasih biar saja. Jadi kayak Pale itu bilang begitu, kasih biar saja, nanti tergantung dia punya apa, tergantung alwi punya mau kedepannya mau kayak diperdalam ilmunya atau sonde kayak gitu. Jadi kayak Kebatinan. dong bilang tuh untuk saat ini alwi masih sangat dangkal. Jadinya masih belum bisa kontrol itu kan. Dia tapi mengontrol kamu. Iya. Tapi nanti kalau misalnya alwi yang belajar lagi nanti alwi yang bisa itu dong. Sesuai dengan ajaran agamanya kan. Iya. Itu setahu aku ada ya kayak Ada, gitu ya. iya. Dan kamu punya dia untuk memperdalam itu? Sonde. Mas lebih pengen hidup normal saat Ingin sonde. hidup normal. Sonde usah tahu yang begitu suka. Tapi sekarang kamu peka untuk melihat tidak? Kalau sekarang iya, sampai sekarang iya. Tapi terkadang kayak kalau misalnya yang di tempat yang sering alwi datang itu jadi kayak buat biasa. Tapi kalau misalnya datang di tempat yang baru, Kak, Kak, Kak aman. Muntahin aja kalau apa. Muntahin. Aman, Kak. Artinya bahwa memang sudah ada keinginan untuk terlepas dari itu, dan kamu juga sudah berusaha untuk itu, begitu kan? Dan dia berusaha untuk menguasai kamu sampai detik ini. Jadi segala sesuatu upaya yang kamu lakukan gagal terus ya? Yang paling menyeramkan apa yang pernah terjadi? Kayak terkadang kayak kalau di jalan-jalan tuh, Kak, kalau malam-malam tuh kayak tiba-tiba dong muncul. Tapi Alwi kan kayak terkadang masih suka penasaran tuh, Kak. Itu yang Alwi lihat itu maksudnya masih sebangsa dengan kita manusia atau sonde begitu. Tapi kadang pas balik lagi sonde ada.
sudah sejalan. Kadang tiba-tiba kalau misalnya Alwi tidur begitu, dong kayak langsung jatuh begitu, berdiri begitu tuh. Nah itu makanya yang bikin Alwi suka kaget-kaget begitu tuh kak. Rupanya menyeramkan karena sonde selama yang Alwi lihat itu kayak ini bagus begitu. Kadang ada yang memang benar-benar kayak sonde bisa sonde bisa tahan karena kan terkadang ini toh sonde selamanya lihat kadang bisa cium juga. Cium apa? Cium dong pung aroma. Seperti apa yang kamu pernah? Kalau misalnya cium tuh kak, kalau misalnya untuk yang sosok-sosok perempuan yang mungkin yang begitu tuh ada yang baunya kayak wangi kayak bunga, kadang ada yang kayak amis sekali begitu, kadang ada yang kayak bau ini bau sonde sedap begitu tuh kak. Iya, jadi dia antara dua amis, kayak bau bangke kayak gitu ya. Iya. Atau ada bau kayak, apa yang dibakar kayak gitu. Bau anyir begitu tuh kak. Bau anyir ya. Oke. Yang itu yang paling menyeramkan yang sering terjadi kaget-kaget ya, sampai ngikutin kamu dengan saat ini begitu. Kalau bicara soal makhluk tadi ya, kalau aku mau ngomong ya ke kamu ya, makhluk ini nggak benar sih sebenarnya. Kalau bilang ini dari buyut kamu bukan sih. Kalau menurut aku ya ini bukan sih. Lebih kepada mau mencelakai sih aku lihat di sini untuk menguasai kamu, lebih ke situ. Jadi memang kamu harus kuat secara iman sih sebenarnya ya, Alwi. Kamu sholatnya rajin nggak? Masih bolong-bolong sih kak. Itu tuh bahaya tuh. Harus fokus ya sholatnya ya. Terus istighfar juga harus sering kayak gitu. Sama kalau bisa rukiain diri kamu sendiri kan ada tuh ya. Bisa ya. Bisa kan kayak gitu. Nah itu coba dilakuin karena ini dia bukan sesuatu yang baik, bukan. Kurang bagus ini. Dan selain dia, apa kamu pernah diikutin juga dengan yang lain? Alwi rasa pernah kayak sosok kakek begitu. Kayak gitu ya? Iya. Tapi tadi menarik, kamu bilang semua jenis pengusiran sudah dilakukan ya? Iya. Bahkan sampai untuk yang kepercayaan lain juga sudah kamu coba ya? Tapi hasilnya tetap sama? Kan dibilang kayak Alwi Pudara itu kan manis toh kak. Jadi kayak kalau misalnya kosong sedikit tuh dong kayak paling gampang sekali buat untuk masuk begitu tuh. Aku mau bilang satu hal ke kamu ya. Sebenarnya bukan yang gak mempan, bisa. Kalau kamu ada niat juga sebenarnya, kamu juga harus kuat gitu. Karena yang buat kita kuat atau tidak diri kita sendiri untuk menangkal itu nih. Aku cuma mau ngasih saran itu aja ya buat kamu ya Alwi ya. Karena kalau makin kamu ini makin bahaya kamunya. Pernah ada kejadian sampai kamu nyakitin orang-orang di sekitar kamu? Kalau waktu dibilang kayak pas kesurupan itu tanpa sadar sih kak. Tapi setelah sadar dikasih tahu nggak kamu mukul atau kamu nyakitin? Iya. Jadi kayak ada yang buat video begitu tuh kak. Oke, menarik sekali. Dia pernah ada komunikasi sama kamu nggak? Kalau beta sih biasanya kalau dong mau niat komunikasi tuh kak, kayak be masih belum berani. Karena kayak kalau misalnya be rasa susun dia bisa tuh kayak yang ada kayak beta yang keseret di dong gitu. Kayak gitu tuh. Jadi kayak misalnya kayak kita lagi bahas-bahas dong, baru tiba-tiba dong datang begitu. Kayak yang paling sering sih kayak gitu. Oh iya. Tanda-tanda kamu tahu bahwa mereka mau komunikasi sama kamu, dianya itu mau komunikasi sama kamu, apa tandanya? Kayak dong tiba-tiba datang, baru kayak dekat-dekat, kayak semakin mendekat. Bagaimana kamu tahu dong makin dekat? Kami lihat. Dari kayak masuknya tuh kayak dari tulang belakang. Iya. Kayak habis itu kayak rasa panas tuh dari bawah ke atas, tapi kalau sudah sampai di belakang leher begitu itu sudah susah bisa. Iya, susah bisa. Kamu kayak gitu, kamu doa nggak? Kalau su panas begitu kayak mulai kayak panik itu apa yang Alwi bisa, Alwi doa semua suka. Tapi kembali lagi, kadang kan kayak dong punya energi lebih besar. Kenapa energi mereka lebih besar? Karena energi kamu yang kamu kecilin gitu. Jadi untuk membesarkan energi harus banyak tadi, rajin sholat, banyak deketin diri sama Tuhan ya, itu yang paling penting ya. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh Alwi pada malam hari ini mengenai pengusiran setan, bahwa ternyata memang tidak akan mempan ketika kita sendiri tidak kuat sebenarnya. Jadi itu kembali lagi ke diri kita harus mampu melawan. Itu satu Alwi ya, harus mampu fight. Jangan takut sama hal kayak gitu, karena energi kita tuh jauh lebih besar daripada mereka ya, kayak gitu. Yang bisa kamu sampaikan juga kepada BNS Squad pada malam hari ini tentang apa yang sudah kamu alami dengan... Kak, sebentar dong Kak. Iya, aku ngerasain kok. Makanya aku ngerasain banget. Makanya tadi aku langsung bilang, keluar nih. Aku ngerasain banget. Ya.
Kamu mampu melawan itu, Alwi. Kamu mampu lawan. Kamu mampu melawan. Konsentrasi. Kamu mampu fokus. Kamu mampu melawan dia. Kamu mampu. Kamu lebih kuat. Kamu lebih kuat berkali-kali lipat daripada dia. Kamu lebih hebat dari mereka. Ya, kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa, Alwi. Kamu bisa lawan dia. Lawan dia, Alwi. Kamu bisa. Kamu bisa. Kamu bisa melawan dia. Kamu bisa melawan dia, Alwi. Lawan dia, sayang. Lawan dia. Kamu bisa melawan dia. Kamu bisa melawan dia. Kamu bisa melawan dia. Keluar! Keluar kamu. Jangan ganggu dia. Keluar. 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 Keluarkan. Keluarkan, Alwi. Muntahin. Keluarin. Keluarin, Alwi. Keluarin. Keluarin. Kamu mampu melawan dia. Kamu lebih hebat dari dia. Keluar kamu. Keluar kamu dari Alwi. Keluar. Ya, Alwi, kamu mampu, Alwi. Kamu bisa, sayang. Kamu bisa. Ya, kamu harus keluarin. Fokus. Istighfar ya. Fokus, kamu lebih hebat dari mereka. Kuat. Kamu kuat. Astagfirullahaladzim. Ya, dari semua kejadian pengalamannya Alwi yang sudah dilalui dan cukup mengerikan, kamu bergelut dengan itu ya. Apa yang bisa kamu sampaikan kepada BNS Squad pada malam hari ini tentang bagaimana kita mawas diri dan menjaga diri untuk tidak sampai dikuasai oleh makhluk itu? Jadi kalau mungkin dari Beta punya pesan buat BNS Squad, kalau menurut Beta lebih sering kuatkan iman begitu sih Kak. Kuatkan iman, terus jangan suka sering pikiran kosong, sering-sering lakukan hal-hal positif untuk membuat kita tuh sibuk, bukan untuk pikir hal-hal yang sonde begitu. Jadi ketika kita punya pikiran kosong, maka dong akan lebih gampang untuk kuasai kita punya diri. Seperti itu sih Kak. Iya, jadi jangan sampai pikirannya kosong ya. Pikirkan apa yang bisa kamu pikirkan untuk menyibukkan diri kamu ya. Seperti itu, dan tetap mampu mengontrol emosi. Betul. Khususnya. Karena ketika kita tidak mampu mengontrol emosi, mereka lah yang akan menguasai kita. Terima kasih Alwi sudah hadir di BNS Mirror pada malam hari ini. Dan juga untuk Anda, BNS Squad khususnya, yang ingin untuk mengirimkan cerita-cerita seramnya, cerita-cerita horor dan menarik, boleh langsung kirimkan di email di bawah ini, di baomongnonstop@gmail.com. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi untuk mengetahui episode-episode terbaru dari BNS Mirror. Karena, percaya atau tidak, mereka ada.